Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. N. Bab 1376 Sub Tulang Naga Emas. Bagaimana menurutmu? Kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Lil Purple bertanya sambil menatap Lin Yun. Lin Yun tahu bahwa Lil Purple masih menyimpan dendam pada Qin Chang. Tapi ketika dia mempertimbangkan apa yang dia katakan, suara saran itu cukup bagus. Saat dia membelai kepalanya, dia tersenyum, mengapa kita tidak pergi dan mendapatkan rune suci penguasa terlebih dahulu? Mengekstrak rune ilahi yang berdaulat itu berbahaya, jadi kita harus mengisi perut kita sebelum kita memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan kita bahkan bisa mati di dalam sana, kata Lil Purple. Kalau begitu, aku akan membuat beberapa persiapan dan melihat apa yang bisa kupasangkan dengan tulang naga, kata Lin Yun. Membuat sup tulang naga emas tidak akan mudah, dan alat-alat biasa itu tidak akan berhasil. Dia harus meminjam kuali dari Sekte Pedang Fuyun. Tapi jika dia akan menggunakan kuali, tulang naga saja sepertinya masih kurang untuk membuat sup. Jadi dia harus meminta bantuan Feng Zhang, Liu Qingyan, dan yang lainnya untuk menangkap 8 ekor ikan mas naga salju yang langka dari laut. Ketika Lin Yun pergi mencari mereka, mereka masih bingung tentang apa yang Lin Yun coba lakukan. Tapi Lin Yun tidak repot-repot menjelaskan dan hanya meminta mereka melakukan apa yang diperintahkan. Setelah mereka menangkap ikan mas, dia memanggil Ye Ziling, Wang Yuruo, dan Su Ziao. Ketika Lin Yun menyelesaikan semua pekerjaan persiapan, dia melemparkan bahan-bahan biasa ke dalam kuali. Adik laki-laki Lin, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan memasak? Semua orang bingung dan bertanya sambil tersenyum saat mereka melihat Lin Yun. Karena jika Lin Yun akan memasak, tidak perlu dia melakukannya secara pribadi dan meributkannya, terutama ikan mas naga salju yang sulit ditangkap. Bahkan ahli alam nadi naga pun akan kesulitan menangkap ikan mas jika seseorang tidak mahir dalam hal itu. Tapi mereka senang karena mereka bisa mencicipi ikan mas naga salju bersama-sama karena ikan itu dikenal lezat. Tapi tak lama kemudian, ekspresi mereka berubah menjadi kaget saat melihat Lin Yun menghancurkan beberapa ramuan suci yang dia ambil dari Lil Purple dan melemparkannya ke dalam kuali setelah api mulai berkobar. Obat mujarab suci. Jiang Liken dan yang lainnya menelan seteguk air liur dengan tidak percaya. Mereka hanya mendengar bahwa obat mujarab suci dimurnikan menjadi pil atau dimurnikan dengan teknik kultivasi. Tapi mereka belum pernah mendengar ramuan suci digunakan sebagai bahan masakan. Tapi apa yang dilakukan Lin Yun selanjutnya membuat mereka semakin terkejut. Mereka tercengang saat melihat Lin Yun mengambil tulang naga emas dan menghilangkan jejak di atasnya sebelum membuat beberapa retakan di permukaannya dengan pedangnya. Ya Tuhan, itu tulang naga emas. Sup tulang naga emas. Astaga. Kenapa dia menggunakannya untuk menyeduh sup? Jiang Liken hampir menjadi gila, dengan matanya memerah karena Lin Yun menyia-nyiakannya begitu saja. Jika Lin Yun tidak menginginkannya, dia tidak akan keberatan menerimanya. Jangan repot-repot merasa kasihan padanya. Kamu tidak akan berani menggunakannya bahkan jika aku memberikannya padamu. Jika Qin Chang tahu bahwa kau mengambil tulang naga emas, dia mungkin akan segera membunuh dengan cepat menuju ke Sekte Pedang Fuyun, senyum Lin Yun karena dia bisa mengetahui apa yang dipikirkan Jiang Liken dengan sekilas pandang. Itu benar. Tulang naga emas itu bagus, tapi hanya akan menjadi bencana jika berada di tangan mereka yang tidak cukup kuat. Ye Ziling menambahkan. Su Ziao, yang duduk di samping Lin Yun, juga ikut bergabung. Ini adalah tulang sejati naga suci, tulang di bawah skala terbalik dari naga suci. Jadi itu mengandung esensi dari naga dewa. Darah sejati naga suci dapat memperkuat garis keturunan Anda, esensi naga suci dapat memperkuat jiwa Anda, cairan suci emas dapat memperkuat fondasi kultivasi Anda, dan sumsum dapat mengubah tubuh Anda. Mungkin memasaknya adalah cara terbaik. Mata semua orang berbinar ketika mendengar apa yang dikatakan Su Ziao, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Ketika Jiang Liken mendengar apa yang dicatat Ye Ziling dan Su Ziao, dia hanya bisa diam-diam mencibirkan bibirnya. Proses pembuatan tulang naga itu lama. Jadi sementara mereka menunggu, Lin Yun mengeluarkan anggur klan naga dan membagikannya kepada semua orang. Dalam prosesnya, Lin Yun bahkan mengeluarkan seruling bambu giok ungu ilahi dan meniupnya.
Saat dia meniup seruling itu, ini menyelimuti dirinya dalam cahaya suci yang samar yang segera membuat semua orang tenggelam dalam lagunya. Kakak perempuan Su, kenapa kamu tidak memainkan sesuatu juga? Ye Ziling tiba-tiba menoleh ke Su Ziao ketika dia sepertinya mengingat sesuatu. Nona Su, kenapa kamu tidak bergabung? Jiang Liken dan yang lainnya juga bergema bersama Ye Ziling. Su Ziao sempat ragu-ragu saat mendengar saran mereka. Tapi ketika dia menyapu pandangannya, Lin Yun kebetulan menatapnya juga. Saat dia menatap mata Lin Yun, Su Ziao dengan ringan menganggukkan kepalanya sebelum dia mengeluarkan kecapi dan mulai memainkannya, cocok dengan lagu Lin Yun dengan sempurna. Benar-benar indah, kata Wang Yuruo sambil bersandar pada Ye Ziling. Seiring berjalannya waktu, tulang naga emas memancarkan cahaya redup dari kuali dengan esensi naga ilahi perlahan-lahan merembes dari celah-celah yang dibuat Lin Yun. Beruntung Lin Yun menggunakan api suci Ziyuan. Jika tidak akan mudah baginya untuk merebus tulang naga itu, bahkan jika dia sudah membuat beberapa retakan di permukaannya. Jadi tidak butuh waktu lama bagi darah naga ilahi untuk merembes dari retakan dan menyatu dengan sup. Benar-benar ada darah naga. Jiang Liken dan yang lainnya ternganga saat melihat darah naga ilahi. Saat darah naga emas memancarkan aura suci, aroma yang berasal dari sup menjadi lebih menggoda. Sumsumnya juga sudah keluar. Beberapa saat kemudian, seluruh tulang naga meleleh dan berubah menjadi zat jeli. Hampir siap. Lin Yun menurunkan serulingnya dan tersenyum pada Su Ziao sebelum dia terbang ke kuali. Saat dia mengulurkan tangannya, dia menggunakan auranya sebagai sendok raksasa dan mulai mengaduk sup. Dengan sangat cepat, sup mulai menjernih seiring dengan pengadukannya. Di saat yang sama, ikan mas naga salju terlindungi dengan baik oleh pedangnya, mencegahnya pecah. Tidak cukup. Lin Yun tertawa saat dia melepaskan niat pedang langit, langsung menghancurkan lapisan keempat langit dan cahaya bintang mengalir seperti air terjun ke dalam kuali. Astaga! Bukankah ini sedikit terlalu boros hanya untuk menyeduh sup? Jiang Liken, Feng Zhang, dan Liu Qingyan dikejutkan oleh tindakan Lin Yun. Ketika cahaya bintang menghilang dan langit perlahan-lahan menutup, Lin Yun akhirnya selesai menyeduh sup. Tanpa ragu-ragu, semua orang terbang dan terkejut saat melihat kuali itu. Sup yang sebelumnya terlihat lengket telah dibersihkan dengan cahaya bintang yang samar, membuat seluruh sup terlihat seperti danau yang jernih. Namun, bukan itu yang paling mengejutkan mereka. Yang paling mengejutkan mereka adalah 8 ekor ikan mas naga saljus yang tampak seolah-olah masih hidup di dalam kuali sementara ramuan suci dan tulang naga telah menghilang, menyatu ke dalam sup sepenuhnya. Apakah ini benar-benar sup tulang naga emas? Jiang Liken menggosok kepalanya dengan ketidakpercayaan karena keterampilan kuliner Lin Yun terlalu menakutkan. Kamu telah menyembunyikannya dengan baik. Aku tidak tahu kalau kamu memiliki keahlian kuliner yang bagus, seru Su Ziao. Baiklah, aku bisa memasak untukmu setiap hari jika kamu mau, jawab Lin Yun. Apa menurutmu tulang naga itu seperti rumput yang bisa ditemukan di mana saja? Su Ziao tersenyum. Percakapan keduanya membuat Jiang Liken, Feng Zhang, dan yang lainnya canggung karena merasa kehadiran mereka tidak diperlukan di sini. Ye Ziling menyela sambil tersenyum, Lin Yun, kamu tidak akan membiarkan kami berdiri di sini dan menonton, kan? Yuruo ingin sup. Yuruo ingin sup tulang naga emas. Wang Yuruo melangkah maju. Isak tangis, isak tangis. Kalian semua minggat. Ini milik permaisuri ini semua milikku. Lin Yun, kau bajingan. Lil Purple sangat cemas sampai-sampai dia hampir menangis ketika dia tidak bisa masuk ke dalam lingkaran. Dialah yang menyarankannya sejak awal, tapi tidak ada tempat untuknya sekarang. Haha, santai saja. Satu persatu, biar Lil Purple yang pertama, senyum Lin Yun sambil menyendok mangkuk untuk Lil Purple dan bahkan memberinya ikan mas naga salju. Lil Red juga, teriak Lil Purple. Aku tahu. Lin Yun tidak terburu-buru saat dia menyendok mangkuk lain untuk Lil Red sebelum Lil Purple akhirnya puas. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk memegang semangkuk sup tulang naga emas. Saat sup itu masuk ke dalam mulut mereka semua menunjukkan ekspresi puas di wajah mereka karena mereka bisa merasakan arus hangat menjalar ke seluruh tubuh mereka yang membuat mereka merasa seperti melayang bersama awan. Pada saat yang sama, tubuh mereka dengan cepat mulai bersinar. Tapi kemudian, Jiang Liken mulai mengeluarkan darah dari hidungnya karena dia bisa merasakan darahnya melonjak di dalam tubuhnya. Jiang Liken kemudian meneguk seluruh mangkuk sebelum dia duduk dan mengedarkan teknik kultivasinya untuk memurnikan sup tulang naga emas. Aku tidak tahan lagi. Saya harus bermeditasi.
Sebelum semua orang bisa menggoda Jiang Liken, wajah mereka berubah menjadi kegembiraan karena mereka akhirnya tahu mengapa Jiang Liken harus bermeditasi. Sup tulang naga emas setara dengan ramuan orang suci yang diperkuat karena manfaatnya tak terbayangkan. Saat itu juga, Jian Jingtian dan Feng Jue berubah menjadi dua sinar pedang dan mendarat di kediaman Lin Yun. Mereka berdua terkejut saat melihat sup tulang naga emas. Tanpa ragu-ragu, Feng Jue langsung pergi. Tapi saat Lin Yun merasa tidak yakin, Feng Jue kembali sambil tertawa kecil dan membawa mangkuk yang lebih besar dari yang lain. Kakak senior, bukankah itu baskom? Bibir Lin Yun bergerak-gerak. Omong kosong, ini mangkuk. Bukankah ini hanya semangkuk sup tulang? Tidak ada salahnya kau memberiku sedikit, senyum Feng Jue sebelum dia mulai meneguknya setelah dia mengisi mangkuk dengan sup. Sup tulang naga emas, saya yakin tidak ada yang berani membuat sup seperti itu di zaman dahulu. Batuk, batuk. Jian Jingtian terbatuk dan berkata, beri aku juga. Baiklah. Lin Yun tersenyum. Begitu saja, semua orang merasa puas setelah meminum sup tulang naga emas. Karena Feng Jue dan Jian Jingtian sama-sama berada di alam dekrit samsara, porsi mereka secara alami melebihi porsi orang lain. Ketika kuali dikosongkan dari sup tulang naga emas, Jian Jingtian dengan cepat berkata, jangan sia-siakan sisanya. Aku bisa menyeduhnya lagi untuk memastikan bahwa semua murid inti di Sekte Pedang Awan sekilas bisa minum semangkuk. Bukankah ini sedikit terlalu tidak pantas? Lin Yun bertanya. Dia tidak merasa tidak enak bagi orang lain untuk meminum sisa-sisa mereka. Apa yang kamu ketahui? Jian Jingtian memelototi Lin Yun. Tidak mungkin mereka bisa meminum sup asli dengan kultivasi mereka. Menyeduh sisa-sisa itu sangat cocok untuk mereka, dan itu bisa membuat mereka berubah. Di masa depan, Sekte Pedang Awan sekilas saya mungkin bisa melahirkan beberapa transenden yang ditakdirkan dengannya. 4 jam kemudian, semua orang duduk di kediaman Lin Yun, mencerna sup tulang naga emas karena manfaat yang mereka dapatkan darinya terlalu menakutkan. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke Gunung Pedang Suci. Jian Jingtian berdiri dan membubung ke langit saat Lin Yun membuka matanya. Permaisuri ini akan pergi juga. Lil Purple berteriak sambil dengan cepat memasuki kotak pedang. Bab 1377 Aura Iblis. Angin liar mengamuk di atas awan yang cepat berlalu karena Jian Jingtian terlalu cepat. Jadi Lin Yun butuh beberapa waktu sebelum dia terbiasa. Adapun efek dari sup tulang naga emas, bahkan Lin Yun pun terkejut karena seni naga suci Azure miliknya mencapai tahap ke-10 puncak dalam waktu yang singkat. Ini berarti 3000 rune naga ungu emas miliknya telah berkembang menjadi 3800, dan aura yang dikeluarkan oleh setiap rune juga jauh lebih kuat. Rune terlihat lebih padat dari sebelumnya, dan aura naga yang mereka keluarkan juga menjadi 2 kali lebih kuat. Kemudian lagi, ini juga karena dia telah meminumnya dalam jumlah yang banyak. Feng Jue mengandalkan kultivasinya di alam dekrit samsara untuk mengonsumsi sepertiganya, setara dengan 3 mangkuk dari mangkuk miliknya. Ini hampir membuat Jiang Liken dan yang lainnya memuntahkan darah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan karena mereka hanya bisa meminum 3 mangkuk dengan kultivasi mereka. Adapun Lin Yun, dia berhenti setelah minum 10 mangkuk karena dia bisa merasakan bahwa itu tidak akan membantu lebih jauh, bahkan jika dia minum lebih banyak. Namun di antara mereka, Jiang Liken, Feng Zhang, dan Liu Qingyan yang paling diuntungkan. Mereka bertiga memiliki fisik yang biasa saja. Tapi berkat supnya, mereka mungkin bisa membentuk fisik suci yang diperoleh di masa depan. Kamu membuatku takut kali ini, senyum Jian Jingtian. Sejujurnya, Lin Yun tidak bisa terbiasa dengan senyuman Jian Jingtian karena penampilan Jian Jingtian sebelumnya adalah orang tua. Sekarang, dia hanya terlihat berusia 20-an. Sekali lagi, ini mungkin penampilan awalnya. Kamu tidak minum banyak. Apakah sup itu tidak berguna bagi para ahli alam dekrit samsara? Jika dia ingat dengan benar, Jian Jingtian mengendalikan dirinya sendiri setelah 3 mangkuk dan tidak melanjutkan. Tidak apa-apa karena saya meminumnya terutama untuk rasanya. Kalau tidak, 1 mangkuk saja sudah cukup. Sup itu memperkuat tubuh dan bakat. Di masa depan, mereka yang meminumnya akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan fisik suci naga sejati, senyum Jian Jingtian. Kalau begitu kakak senior Feng Jue? Lin Yun bertanya. Jian Jingtian tanpa daya tersenyum, dia hanya serakah. Itu adalah kebiasaan buruknya. Di masa lalu, ketika dia berada di puncak Sen Xiao, dia mengambil banyak keuntungan dari puncak-puncak lainnya. Akibatnya, saya harus sering berdiri untuk membersihkan kekacauannya. Menilai dari apa yang dikatakan Jian Jingtian, Lin Yun langsung tahu bahwa ada sebuah cerita.
Menilai dari kelihatannya, mereka berdua seharusnya cukup dekat saat itu, terlepas dari penghinaan yang Jian Jingtian tunjukkan pada Feng Jue. Tapi ini hanya semakin membuktikan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik. Kita sudah sampai, kata Jian Jingtian. Sebuah gunung yang tampaknya menusuk ke awan muncul di hadapan mereka. Ketika Jian Jingtian melambaikan tangannya, lautan awan bubar dan mengungkapkan penampakan sebenarnya dari Gunung Pedang Suci. Guru Sekte. Para penjaga dan tetua dari pegunungan terdekat semuanya terbang dan menyapa Jian Jingtian. Kembalilah, kata Jian Jingtian, menyebabkan para tetua lainnya melihat ke arah Lin Yun sebelum mereka pergi. Dengan sangat cepat, tidak ada orang lain di sekitarnya kecuali Lin Yun, Jian Jingtian, dan Lil Purple, yang berada di dalam kotak pedang. Kakak senior, apakah kau ingin memasuki Gunung Pedang Suci bersamaku? Lin Yun bertanya. Kamu memanggilku apa? Jian Jingtian tertegun sejenak setelah dia mendengar bagaimana Lin Yun memanggilnya. Kakak senior. Lin Yun tersenyum. Kudengar kau memanggilku adik juniormu sebelumnya, jadi aku tidak bisa terus memanggilmu ketua sekte, kan? Kamu terlihat sangat muda sekarang sehingga aku tidak bisa meyakinkan diriku sendiri untuk memanggilmu ketua sekte. Jian Jingtian dengan senang hati tertawa mendengar apa yang dikatakan Lin Yun. Tapi siapapun bisa tahu dia senang karena Lin Yun memanggilnya sebagai kakak senior dan bukannya ketua sekte. Kau bisa memanggil apapun yang kau mau. Ini tidak seperti kamu tulus ketika kamu memanggilku ketua sekte di masa lalu. Lin Yun menjadi canggung saat mendengar apa yang dikatakan Jian Jingtian karena dia pernah memanggil Jian Jingtian dengan sebutan kakek tua di masa lalu. Lanjutkan. Tidak ada yang berhasil melewati tahap ke-13, jadi kesempatan itu milikmu, untuk memulainya, kata Jian Jingtian. Apa yang dikatakan Jian Jingtian seketika membuat Lin Yun canggung sebelum dia berkata, Aku tidak yakin tentang itu. Kau tahu. Jian Jingtian melirik Lin Yun sambil tersenyum karena Lin Yun ingin dia menjadi pengawalnya. Dia tersenyum, tidak ada yang bisa kulakukan meskipun aku tahu. Kau pikir aku tidak pernah mencoba mencari tahu rahasia Gunung Pedang Suci? Mehm. Lin Yun menyadari bahwa apa yang dikatakan Jian Jingtian sepertinya masuk akal. Jian Jingtian kuat dan pasti tahu bahwa Gunung Pedang Suci tidaklah sederhana. Tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya menjelajahi Gunung Pedang Suci 3 kali. Aku sudah pernah mencapai puncaknya, dan aku tidak melihat loh batu yang kau bicarakan itu, desah Jian Jingtian. Jadi kau bisa masuk setelah aku membuka segelnya untukmu. Di masa lalu, ketika dia masih di alam nadi naga, masih agak merepotkan baginya untuk membuka segel di Gunung Pedang Suci. Tapi itu mudah sekarang karena dia berada di alam dekrit samsara. Ketika dia melepaskan aura Raja Surgawi dan menyelimuti seluruh Gunung Pedang Suci mulai bersinar sebelum aura pedang yang kuat membumbung tinggi ke langit, ingin menerobos langit dan bumi ini. Tapi aura Jian Jingtian dengan cepat memblokir aura pedang sepenuhnya. Adik laki-laki, silakan. Jian Jingtian melayang di udara saat dia membentuk segel dengan tangannya, dan batasan di Gunung Pedang Suci mulai menghilang. Pada akhirnya, Lin Yun hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan memasuki Gunung Pedang Suci. Kali ini, dia secara alami tidak harus melalui tahapan satu persatu dan hanya bisa turun dari langit, langsung mencapai puncak gunung. Ketika Lin Yun turun, dia bisa merasakan kesunyian gunung, dan itu sama seperti ketika dia pertama kali memikirkannya. Gunung Pedang Suci telah menunggu seseorang selama bertahun-tahun. Saat Lin Yun merentangkan tangannya lebar-lebar, dia dengan kuat mendarat di puncak. Di atas tebing ada lempengan batu dengan sutra pedang-pedang awan sekejap dan pedang terakhir yang terekam di atasnya. Ketika dia berdiri di depan loh batu itu, dia membelai loh batu itu seperti seorang teman lama, dan loh batu itu bersinar seolah-olah meresponnya. Permaisuri, sepertinya dia mengingatku, kata Lin Yun, dengan kegembiraan terpancar di pupil matanya. Ketika Lil Purple terbang keluar dari kotak pedang, dia dengan hati-hati melihat ke arah loh batu itu, sepertinya memiliki beberapa spiritualitas. Kamu seharusnya menerima pengakuan dari tablet batu itu ketika kamu berhasil melewati 13 tahap. Jadi, di mana jimat ilahi yang berdaulat? Di dalam loh batu itu. Lin Yun bertanya. Tidak, itu ada di dalam Gunung Pedang Suci. Lil Purple melihat sekeliling sebelum tatapannya jatuh ke lempengan batu dan melanjutkan, tapi kita harus mengandalkan lempengan batu ini jika ingin masuk. Coba dan lihat apakah kamu bisa berkomunikasi dengannya. Tapi kata-kata Lil Purple membuat Lin Yun bingung karena dia tidak tahu apa yang dia maksud dengan berkomunikasi, dan bagaimana dia harus melakukannya. Tablet batu itu mungkin memiliki spiritualitas,
tapi dia tidak tahu apakah dia harus berkomunikasi secara verbal atau melalui energi mentalnya. Dengan sangat cepat, Lin Yun menemukan sesuatu dan mengeluarkan pedang pemakaman bunga sebelum dia mulai melakukan pedang awan sekejap 13 pedang. Saat satu demi satu burung biru terbang dari tubuhnya, tidak butuh waktu lama sampai ada 13 burung biru di sekelilingnya. Ketika burung-burung biru terbentuk menjadi pedang raksasa berwarna biru, Lin Yun menghantamkan telapak tangannya ke bagian atas lempengan batu. Ketika telapak tangan Lin Yun bersentuhan dengan lempengan batu, satu demi satu rune mulai muncul dari lempengan batu dan semuanya tercermin dalam pupil mata Lin Yun. Awan-awan 13 pedang yang cepat berlalu. Mata Lin Yun berbinar karena itu adalah sutra pedang dari awan berarak 13 pedang. Di masa lalu, dia hanya bisa mempelajarinya sendiri dan tidak bisa mewariskannya kepada orang lain. Lin Yun dengan cepat menanamkannya di dalam hatinya. Tapi dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sutra pedang itu lengkap dan berbeda dengan yang dia kembangkan. Lin Yun tidak peduli dengan hal itu dan segera mengingatnya. Ketika rune sepenuhnya muncul, tablet batu itu tiba-tiba tenggelam. Sebelum Lin Yun bisa bereaksi, sebuah lubang besar yang tampak seperti rahang binatang buas terbuka di bawahnya. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun dengan cepat menarik Lil Purple ke dalam pelukannya sebelum mereka mulai terjun bebas. Saat Lin Yun jatuh, dia kemudian menemukan bahwa bagian dalam Gunung Pedang Suci adalah dunia yang sama sekali baru, dan ruang di dalamnya sedikit terlalu besar. Tidak lama kemudian, wajah Lin Yun sedikit berubah karena dia bisa merasakan aura menakutkan yang familiar di bawah. Aura menakutkan itu mengandung aura iblis jahat yang telah menyatu, tampak seperti awan di bawahnya. Aura iblis. Lin Yun mengunci alisnya karena itu adalah aura iblis dari para kultivator iblis. Lebih jauh lagi, aura iblis adalah kejahatan ekstrim yang hanya dia rasakan dalam rune kuno. Hati-hati, itu adalah aura iblis jurang. Jika itu menyerang tubuhmu, itu bahkan bisa mengikis jiwamu, kata Lil Purple. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Lin Yun segera memanggil sayap gagak emas dan melayang di udara, mencegahnya jatuh ke dalam awan iblis. Di masa lalu, aura iblis yang dia temui sangat tipis, dan itu tidak bisa menimbulkan ancaman baginya, meskipun itu menakutkan. Tapi aura iblis di sini begitu tebal sehingga terbentuk menjadi awan iblis, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Dia tidak yakin apakah dia bisa mengisolasi dirinya sendiri dengan niat pedang langit. Biarkan aku yang melakukannya. Dua rune ilahi di dahi Lil Purple menyala sebelum dia menyemburkan api keemasan dari mulutnya. Awan iblis dengan cepat menguap ketika api bersentuhan dengannya. Cepat. Api ilahi saya belum pulih, sehingga awan iblis akan pulih dengan sangat cepat. Lil Purple mendesak dalam pelukan Lin Yun. Setelah Lil Purple mengatakan itu, awan iblis yang menguap dengan cepat mulai menutup. Ketika Lin Yun melihat pemandangan ini, dia tidak berani menunggu. Dia mengendalikan sayap gagak emas untuk menyelimuti keduanya sebelum mereka melesat ke dalam lubang yang dibuat Lil Purple seperti anak panah. 1 jam kemudian, ekspresi Lin Yun berubah menjadi kesakitan saat dia membuka sayap gagak emas. Sayap gagak emas terkikis oleh aura iblis, menciptakan beberapa lubang di sayapnya, dan aura iblis juga mencegah sayap gagak emas untuk pulih. Lil Purple muncul dari pelukan Lin Yun dan menyemburkan beberapa suap nafas ilahi. Ketika api sucinya telah mengusir aura iblis yang menempel pada sayap gagak emas, dia mengangkat kepalanya untuk menatap Lin Yun, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Keduanya terlalu berdekatan, membuat mereka terlihat sangat ambigu. Lin Yun dengan ringan menganggukkan kepalanya sebelum dia melepaskan Lil Purple, ada altar di depan. Ayo kita lihat. Permaisuri ini bisa merasakan bahwa jimat suci penguasa berada di dekatnya, kata Lil Purple saat pupil matanya bersinar terang seperti bintang. Bab 1378 Aku percaya aku bisa. Ketika Lin Yun dan Lil Purple mendarat di altar, tidak ada apa-apa di sekitarnya kecuali angin dingin yang menusuk. Agak sulit untuk membayangkan bahwa aura iblis di dalam Gunung Pedang Suci akan begitu tebal sehingga terbentuk menjadi awan, dan ada altar yang begitu besar di dalam awan aura iblis. Ini adalah altar ungu yang langka. Altar yang dilihat Lin Yun di masa lalu berwarna hitam atau abu-abu, jadi altar ungu ini terlihat sedikit jahat dan tidak tampak seperti altar sama sekali. Lin Yun juga mengamati bahwa altar ini ditempa dengan batu, dan pilar batu yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atas altar. Di bagian atas setiap pilar ada pedang kuno yang membuat pilar batu terlihat seperti semacam susunan, langsung memberikan altar ini suatu bentuk upacara atau perasaan ritual.
Tapi tatapan Lin Yun segera tertarik oleh fluktuasi dari tengah altar. Ketika dia menoleh untuk melihat ke tengah altar, sedikit reaksi datang dari rune suci gagak emas di istananya yang dalam. Rune ilahi yang berdaulat. Lin Yun berspekulasi bahwa fluktuasi itu pasti berasal dari rune ilahi yang berdaulat. Ayo pergi dan lihatlah. Lil Purple adalah orang pertama yang bergerak saat dia datang ke tengah altar dengan beberapa lompatan. Pedang panjang raksasa menancap ke tanah, dan seluruh pedang terbuat dari batu, dan beberapa belenggu halus menjuntai dari bagian atas gagang pedang. Ketika Lin Yun mendekat, dia menyadari bahwa sebagian besar belenggu terhubung ke pedang di pilar sekitarnya, dan dia langsung mengetahui bahwa ini adalah sebuah susunan. Pedang batu di tengah seharusnya menjadi inti dari susunan ini, dan rune ilahi yang berdaulat mungkin berada di bawahnya. Susunan apa ini? Lil Purple, apakah kau mengenalinya? Lin Yun merasakan kegelisahan di tempat ini, dan susunannya sangat menakutkan. Dia mulai ragu-ragu karena jimat suci penguasa mungkin menyegel semacam keberadaan. Jika dia mengambil rune ilahi yang berdaulat, susunannya akan hancur, dan dia mungkin melepaskan sesuatu yang menakutkan. Aku tidak terlalu yakin. Lil Purple mengaku sebagai seorang spiritualis ilahi dan sering membual tentang kemampuannya sebagai seorang spiritualis. Tapi alisnya terkunci bersama saat ini. Area ini seharusnya muncul setelah era kuno, yaitu selama era kegelapan. Mungkinkah pedang suci gunung benar-benar menyegel seorang raja iblis? Lil Purple juga mulai merasa curiga dan bertanya-tanya apa yang disegel oleh susunan ini. Dia biasanya tak kenal takut, tapi dia menjadi berhati-hati saat ini. Ayo kita keluar dan bicarakan ini dengan kakak senior saya dulu. Lin Yun menyarankan saat dia mempertahankan ketenangannya dan menahan godaan dari rune ilahi yang berdaulat. Jian Jingtian memiliki kultivasi yang lebih tinggi dan lebih banyak pengalaman darinya, jadi dia mungkin tahu sesuatu. Yang terpenting, dia harus menemukan cara untuk membawa Jian Jingtian. Yang terpenting, dengan adanya Jian Jingtian, itu akan menjadi lapisan keamanan lain baginya. Baiklah. Lil Purple masih enggan karena dia lebih mementingkan rune ilahi yang berdaulat daripada Lin Yun. Ketika Lin Yun melihat tatapan Lil Purple, dia bisa menebak secara kasar mengapa rune ilahi yang berdaulat harus terhubung jika Lil Purple bisa memulihkan kekuatannya. Rune ilahi yang berdaulat ada di hadapannya, namun dia tidak bisa mengambilnya. Jadi itu pasti terasa mengerikan baginya. Ini membuat Lin Yun menghela nafas lemah dan ingin menghiburnya. Tapi rune suci gagak emas di istananya yang dalam tiba-tiba bergetar. Saat dia menyentuh pedang batu itu, dia bisa merasakan getaran yang datang dari dalam pedang batu itu. Aneh. Lin Yun melepaskan pedang batu itu dan mundur beberapa langkah. Rune suci penguasa di pedang batu itu sepertinya meresponsnya, seolah-olah mencoba menghentikannya untuk pergi. Apa yang terjadi? Lil Purple bertanya ketika dia melihat mata Lin Yun berkedip-kedip. Sepertinya ada sesuatu di dalam pedang batu itu. Sepertinya dia meresponku. Aku harus pergi dan melihatnya, kata Lin Yun sebelum dia melangkah maju dan menghantamkan telapak tangannya ke pedang batu itu. Tapi kekuatan pantulan yang meledak dari pedang batu itu mengejutkannya dan mengirimnya terbang kembali. Saat Lin Yun menyeka darah dari bibirnya, ekspresinya menjadi canggung. Apakah kamu mendapatkan sesuatu yang salah? Lil Purple bertanya, menatap Lin Yun dengan ragu. Menggaruk kepalanya, Lin Yun tersenyum, seharusnya itu benar. Ada reaksi dari rune suci gagak emas di istanaku yang dalam, dan aku bisa merasakan sesuatu di dalamnya yang mencoba menghentikanku untuk pergi. Meski begitu, kamu tidak boleh terlalu impulsif. Rune ilahi yang berdaulat adalah inti dari susunan ini, jadi susunan ini sangat kuat, kata Lil Purple. Aku pikir kau bisa mencoba memanggil roh suci pedang biru dan melihat apakah dia mengenalimu. Puncak gunung pedang suci memiliki tablet batu, dan ada 13 ujian. Jadi jelas telah menunggu seseorang selama bertahun-tahun. Baiklah. Lin Yun menganggukkan kepalanya. Saat dia tenang, dia datang ke depan tablet batu dan duduk dengan kedua tangan di atas lututnya. Segera, 13 burung biru muncul dan mulai berputar mengelilingi seluruh susunan. Ketika burung-burung biru itu menyatu, pedang biru muncul kembali di hadapan Lin Yun. Pedang biru itu langsung menerangi sekelilingnya. Ketika pedang itu muncul, semua pedang di pilar batu terpancar sebelum cahaya menyatu ke dalam pedang batu melalui belenggu halus. Tidak bagus. Wajah Lin Yun berubah, dan dia terkejut menemukan bahwa dia telah kehilangan kendali atas pedang biru dan vitalitasnya dengan cepat terkuras darinya dan diserap oleh pedang biru sebelum dituangkan ke dalam pedang batu. Lin Yun. Lil Purple segera menjadi gugup.
Dia benar-benar menginginkan rune ilahi yang berdaulat, tapi dia tidak ingin kehilangan Lin Yun karenanya. Jangan datang. Lin Yun menghentikan Lil Purple untuk datang dan melanjutkan, aku masih bisa bertahan. Jika dia sendirian, Lin Yun akan menyerah tanpa ragu-ragu dan tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Tapi dia bisa tahu bahwa jimat suci penguasa sangat penting baginya, jadi Lin Yun ingin mencoba membantunya. Saat vitalitas Lin Yun mengalir ke pedang batu mulai bergetar sebelum riak muncul di tengah pedang batu, berubah menjadi pusaran ungu. Ini pintu masuknya. Lin Yun terkejut karena dia bisa merasakan aura pusaran yang sangat menakutkan dan kuat. Secara bertahap, cahaya ungu mengalir keluar dari pusaran dan membentuk gerbang cahaya melingkar. Melihat ini, Lin Yun mengertakkan gigi dan memasuki pusaran dengan Lil Purple mengikuti di belakangnya. Ketika Lin Yun memasuki pusaran, sekelilingnya pertama-tama gelap sebelum menyala dengan kilatan petir yang berkedip-kedip di atasnya. Di ujung pandangannya, Lin Yun melihat sesosok tubuh melayang di udara, duduk di atas pedang batu. Siapa? Lin Yun menyipitkan matanya saat dia perlahan terbang. Dia dengan cepat melihat seorang pria tua berpakaian ungu yang memancarkan aura kuno. Ketika lelaki tua itu membuka matanya, pupil matanya dipenuhi dengan usia, seolah-olah dia adalah naga yang tertidur yang terbangun dengan petir dan niat pedang tak terbatas memenuhi pupil matanya. Awan sekejap bukanlah tujuanku, dan 10.000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Sudah berapa tahun, dan seseorang akhirnya ada di sini, kata pria tua berpakaian ungu itu. Suaranya penuh dengan kebingungan dan misteri. Ketika Lin Yun mendengar apa yang dikatakan orang tua ini, dia langsung berspekulasi bahwa orang tua ini mungkin adalah pemilik pedang suci gunung. Lin Yun memberi salam, senior. Lin Yun berkata dengan hati-hati. Jika saya telah mengganggu senior dengan cara apapun, saya minta maaf sebelumnya. Terganggu. Aku bahkan tidak tahu sudah berapa lama aku tidur di sini. Anak muda, bisakah kamu memberitahuku tahun berapa era kegelapan ini? Orang tua itu bertanya. Ini adalah tahun 3301 dari era naga ilahi. Era kegelapan telah berakhir, jawab Lin Yun dengan jujur. Era kegelapan telah berakhir. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua begitu kuat. Siapa itu? Apakah leluhur dari Sekte Dao Surgawi hidup kembali? Atau apakah seorang jenius muncul dari Myriad Buddha Dao? Atau apakah 8 klan kuno kembali? Atau tuan itu akhirnya kembali? Orang tua itu terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Lin Yun. Lin Yun bingung ketika mendengar apa yang dikatakan orang tua itu dan menjawab, tidak ada satupun dari mereka. 9 kaisar muncul 3.000 tahun yang lalu dan mengakhiri era kegelapan. Dia tidak tahu banyak tentang 9 kaisar. Semua yang dia tahu adalah informasi publik, dan banyak yang dilebih-lebihkan dan terdengar seperti legenda. Jadi sulit bagi siapapun untuk memiliki informasi yang tepat tentang 9 kaisar selain klan suci kuno atau tanah suci. 9 kaisar. Orang tua itu bingung karena dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Ini berarti bahwa mereka adalah orang-orang jenius yang bangkit setelah kematiannya. Itu benar. 9 kaisar muncul 3.000 tahun yang lalu. Mereka menekan era kegelapan, dan membangun kembali kekaisaran naga ilahi. Kita sekarang berada di era naga ilahi. Lin Yun menceritakan semua yang dia ketahui pada orang tua itu. Jalan surgawi telah rusak, jadi itu belum berakhir. Mereka akan kembali suatu saat nanti, desah lelaki tua itu. Siapa mereka? Lin Yun bertanya. Mereka adalah ras yang tidak termasuk dalam era naga ilahi. Mereka adalah iblis dari neraka yang tidak akan pernah bisa hidup berdampingan dengan alam Kunlun kita. Jadi satu-satunya pilihan kita adalah bertarung. Jika kita kalah, kita semua akan dimusnahkan, kata orang tua itu dengan ekspresi serius. Suaranya dipenuhi dengan kesedihan yang tak terbatas dan niat membunuh. Mehm. Tiba-tiba, tatapan lelaki tua itu beralih ke Lil Purple dan kotak pedang yang dibawa Lin Yun. Ini langsung membuatnya berseru dengan ekspresi aneh, dan dia bingung. Sepertinya kamu memiliki banyak rahasia. Aku tidak bisa melihat melalui kotak pedang yang kamu bawa. Aku bisa merasakan perasaan yang tidak asing dari kotak pedang itu, tapi aku tidak ingat kapan aku melihatnya. Orang tua itu terkejut bahwa seseorang dengan levelnya tidak bisa melihat melalui kotak pedang yang dibawa Lin Yun. Lupakan saja, kata orang tua itu. Karena kamu bisa datang ke sini, kamu telah berhasil melewati 13 tahap. Mungkin kau tahu tentang rahasia jimat suci penguasa. Lin Yun menjadi emosional ketika dia mendengar itu karena jimat suci penguasa ada di sini. Tapi kultivasi Anda saat ini terlalu rendah.
Jimat suci berdaulat menyangkut seluruh alam Kunlun dan keamanan era naga suci. Saya khawatir Anda tidak dapat memikul tanggung jawab seperti itu di pundak Anda. Jadi kembalilah lagi dalam 1 dekade, kata orang tua itu saat kata-katanya langsung membuat hati Lin Yun menjadi dingin. 1 dekade terlalu lama, tapi apa yang dikatakan orang tua itu memang masuk akal karena jimat suci penguasa terlalu penting, karena menyangkut keselamatan alam Kunlun dan era naga suci. Lin Yun bisa saja tidak tahu malu saat menghadapi Yu Qingfeng, tapi dia tidak bisa membantah apa yang dikatakan orang tua itu dengan betapa benarnya orang tua itu. Bisakah kamu memberiku rune ilahi yang berdaulat? Aku percaya bahwa aku bisa melindungi alam Kunlun, kata Lin Yun tanpa merasa malu. Bab 1379 Kau bukan kakak seniorku. Ketika Lin Yun mengatakan dia percaya dia bisa melindungi alam Kunlun, dia tidak percaya pada kata-katanya sendiri. Dia tidak keberatan menunggu selama 1 dekade, tapi Lil Purple mungkin akan menjadi gila. Jadi Lin Yun hanya bisa mencoba dan menjadi tidak tahu malu. Orang tua itu tertegun sejenak mendengar apa yang dikatakan Lin Yun karena dia juga tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu tidak tahu malu. Bahkan orang tua itu tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melindungi alam Kunlun. Sesaat kemudian, orang tua itu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Lin Yun dengan canggung tersenyum, senior. Aku mungkin terdengar seperti membual tadi, tapi aku bisa mencegah jimat suci penguasa ditemukan oleh orang lain. Saya mungkin tidak bisa melindungi alam Kunlun, tapi saya yakin saya bisa melindungi jimat suci penguasa. Tidak. Ekspresi lelaki tua itu menjadi serius, dan dia berkata, tentu saja tidak ada yang bisa dikatakan tentang bakatmu karena kamu bisa melewati 13 tahap di usia yang begitu muda. Akulah yang menyiapkan 13 tes, jadi aku tahu dengan jelas, dan kamu tidak perlu rendah hati. 5 tahun. Aku akan menunggumu selama 5 tahun. 5 tahun kemudian, Anda bisa datang dan mengambil rune ilahi yang berdaulat, kata orang tua itu. Aku tidak mencoba untuk mempersulitmu, tapi jimat suci penguasa melibatkan sebuah rahasia besar. Begitu besar sehingga aku belum memahaminya sepenuhnya, bahkan setelah meneliti selama bertahun-tahun. Jika saya memberikannya kepada Anda terlalu cepat, itu hanya akan membahayakan Anda. Lin Yun secara alami mempercayai apa yang dikatakan lelaki tua itu, dan dia tidak memiliki masalah untuk mengambil rune ilahi yang berdaulat 1 dekade kemudian. Jadi dia berbalik untuk melihat Lil Purple di sampingnya. Lil Purple tidak melihat Lin Yun tetapi menatap lelaki tua itu dengan amarah di pupil matanya saat dia dengan dingin berkata, setidaknya kamu memiliki penglihatan, dan kamu hampir tidak memiliki kekuatan. Tapi tidakkah menurutmu konyol jika kamu mengucapkan kata-kata itu di depan permaisuri ini? Wajah lelaki tua itu berubah ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lil Purple. Saat dia berbalik untuk melihat Lil Purple, dia dengan tidak senang berkata, aku bisa merasakan aura klan Phoenix ilahi dari nona ini, tapi kau sangat lemah, dan kau terlalu kasar padaku. Apa yang ingin kau katakan? Lil Purple berkata dengan giginya bergemeretak. Jika bukan karena anak muda ini, aku pasti sudah mengusirmu sekarang. Jimat ilahi penguasa itu penting, jadi sebaiknya tidak banyak orang yang mengetahuinya, kata orang tua itu. Sungguh kurang ajar. Lil Purple akhirnya meledak, dengan api menyembur keluar dari pupil matanya. Ini mengejutkan Lin Yun karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Lil Purple begitu marah. Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Wajah Lil Purple menjadi beku saat dia melanjutkan, 7 rune ilahi yang berdaulat, semuanya milik Master Pedang Ziyuan dan aku. Seorang junior mendapatkan kesempatanku dan berani berbicara padaku dengan cara seperti ini. Kau bahkan ingin mengusirku. Apa yang ingin kau lakukan? Memberontak terhadap seorang yang lebih tua. Wajah lelaki tua itu berubah ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lil Purple sebelum dia berbalik untuk menatap Lil Purple dengan tidak percaya. Seluruh tubuhnya gemetar saat ia menunjuk Lil Purple, apa kau ini? Permaisuri ini adalah permaisuri pembantai surgawi tertinggi klan Phoenix ilahi dari 4 laut, 8 jurang, 36 surga, dan 72 bumi. Lil Purple berkata dengan dingin. Ketika orang tua itu mendengar apa yang dikatakan Lil Purple, dia mengambil beberapa langkah dengan tidak percaya sebelum dia memeriksa Lil Purple, aku ingat sekarang. Kau adalah burung Phoenix itu, dan aku melihatmu saat aku mendapatkan rune ilahi yang berdaulat ini. Tapi aku ingat kalau kau sudah mati. Lin Yun terkejut saat mendengar apa yang dikatakan orang tua itu. Apakah itu berarti dia sudah menandai rune ilahi penguasa?
Dan apa maksud dari orang tua itu ketika dia mengatakan bahwa dia sudah mati? Bicaralah. Apa yang kau lihat? Lil Purple bertanya dengan cemas. Dia telah tidur selama 100.000 tahun, dan Lin Yun adalah orang pertama yang dia lihat setelah sekian lama. Jadi dia telah melupakan banyak hal, dan beberapa di antaranya penting. Aku menyaksikan pertempuran yang mengakhiri era keemasan. Saya tidak bisa menggambarkan apa yang saya lihat. Mereka sepertinya sedang menunggu seseorang, tapi orang yang mereka tunggu tidak muncul. Namun meski begitu, kalian tetap bertempur hingga titik darah penghabisan hingga kalian semua tewas dalam pertempuran itu, kata pria tua itu sambil mengenang. Mendengar perkataan pria tua itu, Lil Purple mulai gemetar dengan air mata yang mengalir di pipinya. Permaisuri ini sudah mati. Jadi permaisuri ini juga ikut dalam pertempuran itu. Orang tua itu tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai bentuk pengakuan atas apa yang dikatakan Lil Purple. Jadi semua teman permaisuri ini sudah mati, dan tuan itu masih tidak muncul. Kenapa? Kenapa aku bisa hidup kembali? Kenapa hanya aku yang selamat? Di mana pedang suci Ziyuan? Apakah kamu melihatnya? Lil Purple bertanya dengan suaranya yang penuh dengan kesedihan. Tidak, jawab orang tua itu. Aku hanya melihat beberapa fragmen dari pertempuran ketika aku mendapatkan rune ilahi yang berdaulat. Juga berkat Myriad Lightning rune ilahi inilah aku bisa menjadi terkenal. Tiba-tiba, lelaki tua itu berlutut dan melanjutkan, Junior, Fu Yunzi memberi salam kepada senior burung Phoenix ini. Senior adalah seseorang yang meninggal karena bertempur di era kegelapan, jadi secara alami saya tidak berniat untuk bersikap kasar kepada Anda. Saya tidak berniat mengecewakan warisan senior. Saya juga bertarung di era kegelapan, tapi saya terlalu lemah, dan saya tidak bisa mengakhiri era kegelapan yang kacau. Lin Yun melebarkan mulutnya pada adegan ini dengan ketidakpercayaan di matanya. Kamu bisa bangun sekarang, jawab Lil Purple. Tapi Fu Yunzi tidak bangun dan kegembiraan terpancar dari pupil matanya. Dia kemudian melanjutkan dengan nada serius, tidak. Rune ilahi yang berdaulat adalah kesempatan terbesar saya, dan saya tidak pernah melupakannya. Jadi terimalah 3 sujud dari junior saya ini. Saat Fu Yunzi melakukan 3 kali sujud di tanah, setiap sujudnya terdengar seperti petir yang bergemuruh. Setelah selesai, dia perlahan-lahan bangkit kembali dan meminta maaf lagi, senior, saya ingin meminta maaf atas kekasaran saya sebelumnya. Tidak apa-apa. Kau tidak tahu tentang identitasku sejak awal, jawab Lil Purple. Tapi sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak karena ada kemungkinan besar Fu Yunzi adalah seorang pendekar pedang. Jadi dia bertanya-tanya apakah Lil Purple sudah keterlaluan. Aku tidak menyesal dalam kematian sekarang karena aku bisa melihat Phoenix Senior sebelum aku menghilang, senyum Fu Yunzi. Dia kemudian berbalik untuk melihat Lin Yun, aku tidak menyangka kalau kau adalah pelayan Phoenix Senior. Sepertinya aku sedikit kasar tadi. Sebaiknya kau mengikuti Senior Phoenix ini dengan baik, dan kesempatan yang tak terbatas akan menunggumu di masa depan. Sepertinya kamu memiliki masa depan yang tak terbayangkan di depanmu. Lin Yun membuka mulutnya dan ingin menjelaskan, tapi Lil Purple mendengus, heh. Pada akhirnya, Lin Yun hanya bisa menanggung semuanya dan membiarkan Lil Purple memiliki semua pusat perhatian untuk saat ini. Kamu bisa pergi dulu. Ada sesuatu yang ingin kuberitahukan pada Phoenix Senior secara pribadi, kata Fu Yunzi sambil menatap Lin Yun. Fu Yunzi ingin mengusir Lil Purple, tapi sekarang, Fu Yunzi ingin mengusirnya. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia bingung dengan mulut ternganga. Apakah dia sedang diusir? Mendengar apa yang dikatakan Fu Yunzi hampir membuat Lin Yun memuntahkan seteguk darah. Dia sekarang menyadari bahwa Fu Yunzi cukup menjengkelkan. Jalan surgawi sudah rusak, dan masalah ini menyangkut apakah era kegelapan benar-benar bisa diakhiri. Aku harus menyerahkan jimat suci penguasa kepada senior, jadi aku ingin kau pergi sekarang, jelas Fu Yunzi. Tinggalkan kotak pedang itu, dan kamu bisa pergi, kata Lil Purple. Tidak mungkin Lin Yun bisa marah pada Lil Purple. Jadi dia hanya bisa memberikan wajahnya sekarang dan meninggalkan kotak pedangnya dengan senyum pahit. Bagaimana cara saya keluar? Lin Yun bertanya, memikirkan tentang awan iblis di atas altar. Oh, ya, tanpa Phoenix Senior, akan sulit bagimu untuk pergi. Jadi, izinkan aku melepasmu, kata Fu Yunzi, membuat Lin Yun tersenyum pahit karena Lil Purple telah mendapatkan semua pusat perhatian kali ini. Dia telah melihat fragmen jiwa yang ditinggalkan oleh banyak senior, tapi ini adalah pertama kalinya dia diusir secara langsung. Kamu akan terbiasa di masa depan. Fakta bahwa kamu bisa mengikuti di samping permaisuri ini adalah kemuliaanmu,
kata Lil Purple saat dia berbalik dan memberi Lin Yun kedipan lucu. Lin Yun tahu dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi karena terlalu canggung untuk tinggal bersama mereka. Dia kemudian menangkupkan kedua tangannya pada Fu Yunzi, "Senior, tolong keluarkan aku." "Terserah kamu. Ingatlah untuk melayani Phoenix Senior dengan baik." Di masa lalu, dia meninggal dan mengucurkan darah terakhirnya untuk alam Kunlun, kata Fu Yunzi. Kali ini, dia telah mengirimkan suaranya ke Lin Yun dan tidak membiarkan Lil Purple mendengarnya. Saat Lin Yun merasakan kekuatan yang sangat besar turun padanya, seluruh dunianya mulai berputar. Ketika dunia kembali menyala, dia menyadari bahwa dia sudah berada di luar Gunung Pedang Suci. Dia bisa melihat Jian Jingtian perlahan-lahan turun ketika dia mengangkat kepalanya. Aneh. Mengapa segel tiba-tiba muncul di Gunung Pedang Suci? Jian Jingtian bertanya dengan bingung. Tapi karena Lin Yun sedang tidak dalam suasana hati yang baik, dia tidak menjelaskannya pada Jian Jingtian. "Adik laki-laki, keadaanmu saat ini tidak benar. Apa yang salah? Kamu tidak mendapatkan warisan." Jian Jingtian tersenyum. Tapi wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia bertanya, "Di mana kotak pedangmu? Dan roh artefak? Mengapa mereka pergi?" Roh artefak. Lin Yun sekarang menyadari bahwa Jian Jingtian telah salah mengira Lil Purple sebagai roh artefak. Jadi ini membuat Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam tentang apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya pada Jian Jingtian. Jian Jingtian dapat dipercaya sebagai seseorang yang pernah menyelamatkannya, terutama saat Jian Jingtian menghadapi Tian Xuanzi untuk menyelamatkannya. Selain itu, dia juga memiliki banyak keraguan, jadi mungkin Jian Jingtian mungkin bisa menjawabnya. Dia bukan roh artefak. Lin Yun dengan kasar melewatkan semua hal tentang Master Pedang Ziyuan dan memberitahu Jian Jingtian tentang asal-usul Lil Purple. Ketika Jian Jingtian mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang dalam. "Kakak senior, apakah menurutmu dia adalah permaisuri pembantaian surgawi tertinggi itu?" Lin Yun bertanya. "Aku tidak terlalu yakin, tapi seharusnya benar bahwa dia adalah burung Phoenix. Karena bahkan senior di Gunung Pedang Suci telah mengkonfirmasikannya, maka tidak ada yang perlu diragukan lagi. Adapun gelar seperti permaisuri pembantaian surgawi tertinggi, ini sedikit terlalu." Jian Jingtian juga tidak dapat menemukan deskripsi untuk itu karena gelar itu terlalu konyol. Siapa di dunia ini yang akan memberi diri mereka gelar yang begitu panjang dan tidak masuk akal? Tapi itu adalah fakta bahwa Lil Purple adalah burung Phoenix. Yah, tidak perlu kau terlalu memikirkannya. Kamu hanya perlu mengikuti burung Phoenix itu dengan baik. Jian Jingtian merasa iri dengan murid-muridnya, dan dia melanjutkan, "Ini adalah keberuntungan yang tak terbayangkan untukmu. Phoenix adalah binatang pembawa keberuntungan yang dapat membawa keberuntungan bagi Anda, dan saya dengar banyak orang suci yang dengan sukarela menjadi pelayan burung Phoenix. Jadi adalah kemuliaan bagi Anda jika Anda juga menjadi pelayannya." Bibir Lin Yun bergerak-gerak saat mendengar itu, dan dia bertanya-tanya apakah Jian Jingtian adalah kakak laki-lakinya. Bab 1380 Myriad Lightning Rune Ilahi. "Ada apa? Mengapa kamu tidak senang dengan hal itu? Ini adalah keberuntunganmu," Jian Jingtian mengejek. "Aku masih bertanya-tanya mengapa kamu begitu beruntung. Sepertinya ada alasan untuk keberuntunganmu. Apakah itu masalahnya?" Lin Yun memegangi dagunya dan bertanya-tanya apakah Jian Jingtian serius dengan hal itu. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan bertanya-tanya apakah keberuntungannya adalah karena Lil Purple. "Mari kita tidak membicarakan hal itu untuk saat ini. Apakah Anda mendapatkan metode kultivasi awan naga 13 pedang?" Jian Jingtian bertanya. Karena dia telah mengambil langkah keluar dan menjadi Raja Surgawi, dia tidak perlu repot-repot membuat terobosan lagi. Dia bisa menghabiskan seluruh energinya untuk Sekte Pedang Awan sekilas sekarang. "Aku akan membuat salinannya sekarang." Lin Yun mengangguk dan mereka pergi ke gunung terdekat, ke paviliun tempat Lin Yun sering bertemu Su Ziao. Ketika Jian Jingtian mengambil kuas dan beberapa kertas, Lin Yun teringat pada pedang awan 13 pedang yang berkibar dan sutra pedang sebelum menuliskannya. Sutra pedang awan berkedip yang terekam di atas lempengan batu itu jauh lebih lengkap daripada yang Lin Yun pegang, belum lagi metode kultivasinya bahkan berisi versi alam inti Elysium dan alam nadi naga. Saat Lin Yun menuliskannya, dia juga memahaminya secara bersamaan. Pada saat ini, dia sedikit menyesal karena dia tidak menunggu. Jika dia terus mengembangkan pedang awan sekejap 13 pedang dan sutra pedang awan sekejap, itu akan menakutkan bahkan di alam inti Elysium dan alam denyut naga. Selain itu, sutra pedang awan berkedip terhubung dengan niat petir dan kompatibel dengan Lin Yun, yang telah memahami niat naga biru.
Tapi sekarang dia sudah melatih pedang 9 pedang tanpa beban, dia tidak akan bisa mengatur waktunya jika dia melatih teknik pedang yang lain. Jadi Lin Yun hanya bisa menggunakan awan berarak 13 pedang dan sutra pedang awan berarak sebagai pemahaman bela diri untuk mencerna dan memperkuat fondasinya. Jian Jingtian diam-diam memperhatikan dari samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi dia sesekali menganggukkan kepalanya dan terkejut karena sutra pedang awan berkedip jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Selain itu, ada banyak tempat yang bisa digali lebih jauh. Ketika Lin Yun selesai, dia menyerahkan kertas-kertas itu dan berseru, roh suci yang sebenarnya dari pedang awan berarak 13 hanya bisa dikeluarkan dengan sutra pedang. Mencapai alam inti Elysium bahkan bisa dibandingkan dengan teknik bela diri roh hantu. Di atas teknik bela diri roh suci adalah roh hantu, roh naga, dan teknik bela diri roh dewa yang legendaris. Masing-masing dikategorikan lebih lanjut ke dalam 3 tingkatan. Secara umum, teknik bela diri roh hantu hanya dapat ditemukan di sekte yang kuat, jadi evaluasi Jian Jingtian sudah cukup tinggi. MHM. Kata-katamu sedikit menarik. Jian Jingtian berseru sebelum dia tersenyum, aku tidak menyadari tulisan tanganmu begitu indah, terlihat seperti teknik pedang. Tidak hanya indah, tapi orang bisa memahaminya. Lin Yun terkejut karena dia tidak berpikir bahwa ada sesuatu yang istimewa dari tulisan tangannya, dia juga tidak berlatih kaligrafi. Tetapi ketika Lin Yun tiba-tiba teringat sesuatu, dia mengambil selembar kertas kosong dan mulai menulis. Dia bertanya, kakak senior, apakah Anda mengenali kata ini? Ketika Jian Jingtian datang untuk melihatnya, dia tidak merasa terganggu, pada awalnya. Tetapi ketika Lin Yun selesai menulis, wajah Jian Jingtian berubah total saat dia bergumam, ini adalah kata kuno. Ini berarti, surga. Lin Yun menuliskan 36 goresan yang membentuk-bentuk pedang surga dari pedang 9 pedang tanpa beban. Itu adalah karakter tertua yang lahir di awal era. Tapi sekarang, warisan kata-kata itu sudah tidak lengkap, dan tidak banyak orang yang bisa mengenali seluruh kata. Lin Yun hanya tahu tentang asal-usul kata-kata kuno itu dari gumaman Kaisar Selatan. Tapi ketika Jian Jingtian memuji tulisan tangannya tadi, Lin Yun tiba-tiba bertanya-tanya apakah perubahan tulisan tangannya mungkin terkait dengan pedang 9 pedang tanpa beban. Karena teknik pedang itu dalam bentuk menulis dengan pedang, dia harus melatih kaligrafinya di masa depan. Hal ini telah membuka pintu yang sama sekali baru baginya. Ini tampaknya merupakan teknik pedang. Suasana di balik setiap goresan berbeda ketika Anda menulisnya tadi. Setelah selesai, teknik pedang pada kuas Anda juga menjadi lebih kuat. Seperti yang dikatakan Jian Jingtian, dia akhirnya menemukan sesuatu dan tersenyum, tidak heran mengapa Anda bersedia meninggalkan sutra pedang awan sekilas. Jadi ternyata Anda memiliki sesuatu yang lebih baik. Sambil menyimpan kuas, Lin Yun berkata, kakak senior, Anda salah paham. Jika memungkinkan, saya juga ingin meninggalkan teknik pedang ini. Tapi teknik pedang ini membutuhkan lukisan untuk dipelajari, dan orang lain mungkin tidak akan mengerti meskipun aku menuliskannya. Aku akan mencoba dan melihat apakah aku bisa menemukan cara di masa depan dan mengirimkannya kembali ke Sekte Pedang Fuyun. Lin Yun secara alami memiliki perasaan pada Sekte Pedang Awan sekilas, dan dia juga berharap Sekte Pedang Awan sekilas dapat bangkit suatu hari nanti di seluruh prefektur Azure yang mendalam. Itu bagus selama kamu punya hati. Tapi kamu tidak perlu terburu-buru. Kau bisa menunggu sampai kau mencapai alam dekrit samsara sebelum mencobanya, kata Jian Jingtian. Dia tentu saja tidak akan bersikap sopan pada Lin Yun ketika dia melihat Lin Yun serius dengan apa yang baru saja dia katakan. Saat itu juga, seluruh gunung pedang suci mulai bersinar. Sinar pedang menembus langit dan menerobos beberapa lapisan pembatasan yang ditinggalkan Jian Jingtian. Ini langsung membuat wajah Jian Jingtian berubah saat dia melepaskan aura pedangnya untuk menekan cahaya yang datang dari gunung pedang suci. Ketika Lin Yun menyipitkan matanya dan melihat ke atas, dia menemukan kotak pedang Ziyuan dalam cahaya, dan cahaya itu tidak berasal dari gunung pedang suci tetapi kotak pedang itu. Apakah itu berarti rune ilahi penguasa berhasil dikumpulkan? Buka. Lin Yun membentuk segel pembuka langit. Ketika batasan di permukaan kotak pedang terbuka, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki kotak pedang. Ketika dia memasuki alam rahasia Ziyuan, dunia telah berubah dengan petir di mana-mana. Lil Purple berdiri di tengah alam rahasia Ziyuan. Ada pohon muda di mana pohon Phoenix telah layu. Lil Purple berdiri di depan pohon muda itu dengan kegembiraan dan sukacita di seluruh wajahnya. Lin Yun, kamu di sini. Lil Purple terbang dan menerkam Lin Yun. Lin Yun, pohon itu telah hidup kembali. Dia telah hidup kembali.
Dampak dari Lil Purple yang menerkamnya membuat Lin Yun terhuyung-huyung. Melihat Lil Purple tidak berniat melepaskannya, Lin Yun hanya bisa menggendongnya tanpa daya. Kamu adalah burung phoenix, jadi mengapa kamu bertingkah seperti anak kecil? Hehe, itu karena aku terlalu bahagia hari ini. Salah satu rune ilahi yang berdaulat akhirnya kembali. Ketika ketujuh rune ilahi penguasa ditemukan, alam rahasia ini akan kembali seperti semula. Lil Purple berkata dengan gembira. Itu adalah rune suci petir yang tak terhingga, kan? Lin Yun bertanya. Ya, dengan myriad lightning rune ilahi, alam rahasia perlahan-lahan pulih. Tapi kau masih perlu mengeluarkan sumber daya di masa depan untuk memelihara pohon Phoenix karena pohon itu adalah inti dari seluruh alam rahasia ini, kata Lil Purple. Jadi, di mana jimat suci petir yang tak terhingga? Lin Yun bertanya. Ada di danau petir myriad. Lil Purple menunjuk ke suatu arah. Jika Lin Yun ingat dengan benar, danau petir myriad seharusnya berada di selatan. Ketika dia menoleh, dia bisa melihat petir menyelimuti seluruh petak tanah dengan kilat berkedip-kedip ke langit sebelum membentuk awan petir. Setelah sepasang sayap gagak emas muncul di belakangnya, sayapnya mengepak, dan dia mulai melayang di antara petir. Dia harus mengakui bahwa setelah menemukan satu rune ilahi yang berdaulat, alam rahasia Ziyuan yang terlihat mati akhirnya memiliki segumpal vitalitas. Setengah jam kemudian, Lin Yun mendarat di luar danau petir myriad. Di masa lalu, danau petir myriad hanyalah sebuah kawah besar. Tapi sekarang, kawah itu dipenuhi dengan petir. Memisahkan dirinya dari pelukan Lin Yun, Lil Purple menjelaskan, danau petir myriad belum sepenuhnya pulih. Ini baru permulaan. Itu harus melahirkan petir berwarna pelangi untuk pulih sepenuhnya. Pada saat itu, Anda bisa meredam tubuh Anda dengannya. Kemajuan dalam teknik pemurnian tubuh Anda akan jauh lebih cepat daripada yang lain setidaknya 10 atau bahkan 100 kali lipat. Jadi, bagaimana saya bisa membiarkannya pulih? Lin Yun bertanya. Dia harus mengakui bahwa suara itu bahkan menarik perhatiannya. Bagaimanapun, seni naga suci Azure selalu menjadi kartu truf baginya, selain dari niat pedangnya sebelum bertemu Kincang. Rune ilahi yang berdaulat berbagi hubungan simbiosis dengan pohon Phoenix. Semakin banyak rune ilahi berdaulat yang Anda kumpulkan, semakin lengkap pohon Phoenix. Di saat yang sama, semakin besar pohon Phoenix, semakin banyak energi yang bisa diserap oleh rune ilahi yang berdaulat untuk memperkuat dirinya sendiri, jelas Lil Purple. Lin Yun langsung mengerti apa yang dimaksud Lil Purple dan bertanya, jadi maksudmu sebelum lebih banyak rune ilahi berdaulat ditemukan, aku harus menemukan cara untuk membiarkan pohon Phoenix itu tumbuh. Hehe, bingo. Kau benar-benar pelayan yang dipilih oleh permaisuri ini, senyum Lil Purple. Tapi ketika Lin Yun memelototinya, Lil Purple menjulurkan lidahnya dan menjadi diam. Saat Lin Yun mengamati danau petir myriad, dia menyadari bahwa itu baru saja mulai terbentuk, dan dia masih tidak bisa meredam fisiknya. Mereka kembali ke tempat anakan pohon Phoenix berada. Anak pohon ini bahkan lebih pendek dari Lil Purple. Jadi Lin Yun harus membungkuk untuk melihatnya lebih dekat. Pertumbuhan pohon Phoenix lambat. Tanpa bantuan dari luar, pohon ini hampir tidak bisa tumbuh hingga 1 meter dalam 100 tahun, kata Lil Purple. Jadi, apa yang dibutuhkan untuk tumbuh? Cairan Sein. Cairan Sein naga sejati. Jika kamu memiliki satu ember, itu akan setara dengan pertumbuhan 10 tahun untuk pohon Phoenix. Lil Purple berkata dengan serius. Bukankah itu sedikit berlebihan? Lin Yun hampir memuntahkan darah. Seember cairan suci naga sejati. Apakah Lil Purple tahu betapa konyolnya itu? Setengah tahun dia berada di Sekte Pedang Awan sekilas, jumlah cairan Dewa Naga sejati yang dia peroleh dihitung dengan tetes, dan dia telah berhutang budi pada Jian Jingtian. Jadi dia tidak bisa membayangkan berapa banyak tetesan yang ada di dalam ember. Itu tidak terlalu dibesar-besarkan. Lil Purple berkata dengan lembut. Dia tidak berani memberitahu Lin Yun bahwa saat mereka mengumpulkan lebih banyak rune ilahi berdaulat, jumlah cairan suci naga sejati yang dibutuhkan juga akan meningkat. Jadi seember tidak banyak untuk saat ini. Satu ember kira-kira sekitar 500 kg. Lil Purple menghitung untuk Lin Yun. Lin Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun karena tidak ada yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Tapi dia bisa menantikan potensi dari alam rahasia Ziyuan. Energi spiritual di dekat pohon muda itu sendiri lebih baik daripada tempat kultivasi terbaik di Sekte Pedang Awan sekilas. Jadi Lin Yun ingin menyiramnya dengan cairan suci naga sejati dan melihat apakah akan ada perubahan. Tetapi bahkan tanpa kepadatan energi spiritual di dekat pohon muda itu, hanya efek dari danau petir segudang saja sudah sangat menarik baginya.
Mari kita pikirkan tentang itu saat kita pergi ke domain tandus kuno, kata Lin Yun dengan tenang. Tidak mungkin dia bisa mengumpulkan begitu banyak sumber daya di prefektur Azure yang mendalam, jadi dia hanya bisa menunggu sampai dia berada di domain tandus kuno.